pagi semuanya, kembali lagi dengan Setia Pasaribu. Nah, hari ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan dua variabel, bagian yang pertama. Tapi sebelumnya, siapkan dulu buku pegangan, LKPD, alat tulis, dan buku catatanmu ya. Oke, simak video berikut. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan pertidaksamaan linear dua variabel, kita belajar dulu nih apa manfaat dari pertidaksamaan linear dua variabel itu dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Oke, yang pertama, luas tanah pertanian terbatas untuk lahan bercocok tanam. Yang kedua, batas nilai cukup seorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian. Yang ketiga, kendaraan pengangkut barang yang memiliki kapasitas terbatas. Dan yang keempat, lowongan kerja yang mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penerapan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Adik-adik, apakah kalian masih ingat bentuk dari persamaan linear itu seperti apa? Ya, betul sekali. A1x1 ditambah A2x2 ditambah A3x3 ditambah titik-titik sampai ditambah ANXN sama dengan B. Itu merupakan bentuk dari persamaan linear di mana A1 sampai AN dan B itu disebut bilangan real dan X1 sampai XN itu disebut variabel. Nah, sekarang bentuk persamaan linear dua variabel itu seperti apa? A1x1 ditambah A2x2 sama dengan B. Bentuk persamaan itu berarti tandanya sama dengan dan variabelnya untuk persamaan linear dua variabel itu ada dua, yaitu X1 dan X2. Sekarang bagaimana dengan bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, untuk bentuk pertidaksamaan itu kan ada 4, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Nah, bentuk umumnya seperti ini, di mana A, B, C itu adalah bilangan real, A dan B tidak boleh sama dengan 0, dan X, Y adalah variabel bilangan real dengan derajat 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal, mana yang merupakan contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, variabelnya ada 2, X dan Y, tapi tandanya sama dengan, berarti itu bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, variabelnya ada 2, X dan Y, tandanya juga lebih kecil, berarti itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga juga variabelnya ada 2, P dan Q, tandanya lebih besar sama dengan, berarti itu adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang yang keempat, variabelnya hanya satu, yaitu P. Sekalipun tandanya tetap menggunakan pertidaksamaan, tapi ini bukan pertidaksamaan linear dua variabel karena variabelnya hanya satu. Yang kelima, dia menggunakan X kuadrat. Nah, di sini kan dikatakan linear. Kalau linear itu pangkatnya harus 1. Berarti ini bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang selanjutnya juga Y lebih kecil dari 12. Variabelnya hanya 1, berarti bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang untuk 3A tambah 4 lebih kecil atau sama dengan 5B kurang 6, itu bisa kita jabarkan. Berarti 3A dikurang 5B lebih kecil atau sama dengan min 6 dikurang 4. Jadi hasilnya 3A dikurang 5B lebih kecil atau sama dengan min 10. Nah, ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel karena variabelnya 2 dan bentuk pertidaksamaannya lebih kecil atau sama dengan. Sekarang kerjakan masalah 1 pada LKPD. Pembahasan selanjutnya yaitu menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk menyelesaikannya, langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan linear menjadi persamaan linear. Yang kedua, menentukan titik potong dari garis persamaan linear dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Yang keempat, tentukan sembarang titik, lalu substitusikan ke pertidaksamaan.
Yang kelima, arsir daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian. Contoh soal, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 5y lebih besar atau sama dengan 10. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan, yaitu 2x tambah 5y lebih besar atau sama dengan 10 menjadi 2x tambah 5y sama dengan 10. Yang kedua, kita tentukan nilai titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Ketika pada sumbu x, maka y-nya 0, diperoleh x-nya sama dengan 5. Pada sumbu y, maka x sama dengan 0, diperoleh nilai y-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan dalam bentuk tabel agar kita lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, kedua titik potong tadi kita gambar dalam grafik Cartesius. Lalu kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, ingat ya, kalau tandanya lebih kecil atau lebih besar, maka garisnya putus-putus. Tetapi jika tandanya itu lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan, maka garisnya penuh. Nah, karena ini tandanya lebih besar atau sama dengan, maka garisnya penuh. Sekarang kita uji titik pada titik 0,0, lalu kita substitusikan ke pertidaksamaan 2x tambah 5y lebih besar atau sama dengan 10. Nah, hasilnya 0 lebih besar atau sama dengan 10, bernilai salah karena 0 lebih kecil dari 10 kan. Nah, lalu untuk arsirnya itu kita arsir di atas garis persamaan, sehingga daerah penyelesaiannya itu ada di atas dari garis persamaan 2x tambah 5y sama dengan 10. Contoh soal kedua, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 5x dikurang y lebih kecil dari 5. Nah, penyelesaian pertama itu kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan, yaitu 5x tambah y lebih kecil dari 5 menjadi 5x tambah y sama dengan 5. Nah, yang kedua kita tentukan titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Pada sumbu x, di mana y sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Pada sumbu y, x sama dengan 0 dan diperoleh y sama dengan 5. Nah, lalu kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Yang ketiga, kita gambar pada grafik Cartesius. Kedua titik potong tadi kita hubungkan melalui garis putus-putus karena tandanya lebih kecil. Sekarang kita uji titik pada titik 0,0. Nah, diperoleh bahwa 0 lebih kecil dari 10, yang artinya bernilai benar kan? Sehingga daerah yang diarsir itu adalah di bawah garis persamaan. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah bisa dipahami? Sekarang untuk menambah wawasan, kerjakan masalah 2 pada ILKPD yang telah disediakan. Sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Selamat belajar!